Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Baik, buat anak-anak didik kami semua, kelas 11C yang kami banggakan ya. Kami harapkan antum semua tetap semangat dalam belajar ya, walaupun pada pertemuan kali ini kita belajarnya daring ya. Karena memang keselamatan ya, kesehatan diri kita ya, keselamatan dari jiwa-jiwa kita itu harus lebih kita utamakan ya, kita prioritaskan. Nah, ini alasan mengapa kita pada pertemuan kali ini masih kembali daring ya. Nah, baik buat anak didik kami semua. Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuh-tumbuhan ya. Nah, kemudian minggu semalam juga pada pertemuan Kamis semalam ya, kita udah melakukan ulangan harian pertama ya. Nah, beberapa siswa ada yang belum ya. Kalau Ustaz lihat itu ada 5 siswa yang belum. Kami harapkan nanti bisa tetap mengirimkan jawaban dari soal ulangan hariannya. Baik, pertemuan hari ini Ustaz nggak akan lama-lama ya. Tidak akan lama-lama memberikan materi. Mungkin lebih kurang 20 atau 15 menit. Jadi Ustaz harapkan tapi didengarkan ya. Didengarkan. Model materi pada hari ini agak Ustadz bedakan ya. Di sini Ustadz menggunakan PowerPoint. Mudah-mudahan antum semua bisa lebih semangat. Baik, apa sih manfaat kita belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan ini ya? Apa sih manfaatnya dengan belajar ini? Yang pasti manfaatnya ada ya. Yang pertama, manfaat kita belajar biologi ya, khususnya secara umum ini ya. Nah, ini untuk lebih menguatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas kebesaran ya, keagungan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang belajar biologi ya, belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan, sebenarnya kita lagi belajar tentang ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat kauniyah Allah ya. Nah, intinya ya, jaringan yang ada pada hewan ini sebenarnya semua merupakan makhluk yang Allah ciptakan ya. Jadi harapan dengan belajar ini nanti makin bertambah ya, makin bertambah rasa pengagungan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya ilmu Allah itu sangat sempurna. Seperti itu. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang 2 jaringan hewan ya. Kalau bisa dilihat jaringan pada hewan ya, itu kita bagi menjadi 4 bagian ya, dibagi menjadi 4 bagian. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya batasi pembahasan kita pada jaringan epitel dan jaringan ikat ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, baik. Tetap semangat ya, tetap fokus. Perhatikan. Nah, jaringan epitel. Nah, apa sih jaringan epitel? Nah, mungkin waktu SMP anak-anak didik kami mungkin ada yang pernah dengar ya, jaringan epitel itu apa ya. Nah, karena ini sifatnya daring, kita nggak zoom ya, Ustaz langsung jelaskan ya. Nah, jaringan epitel itu adalah jaringan yang membatasi 2 lingkungan berbeda dalam tubuh hewan. Ya, 2 lingkungan berbeda ini maksudnya lingkungan apa? Lingkungan luar dan dalam ya. Dan jaringan epitel ini melekat pada jaringan ikat. Jaringan ikat itu apa? Nanti setelah jaringan epitel kita akan bahas ya. Jadi jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi 2 lingkungan berbeda dalam tubuh hewan. Dan jaringan epitel ini melekat pada jaringan ikat. Nah, baik. Kemudian jaringan epitel ini letaknya ini berbeda-beda. Letak jaringan epitel ini berbeda-beda ya. Nah, berdasarkan letaknya ini, jaringan epitel ini dibagi 3 ya, dibagi 3. Ada epitel epidermis, ada endotelium, ada mesotelium. Nah, apa sih epidermis ini? Ya, epidermis ini berbatasan dengan lingkungan luar, maksudnya ya. Kalau ibarat kita ini kayak kulit, ya, epidermis itu seperti kulit ya. Dia berbatasan dengan lingkungan luar. Ya, tadi udah kita jelasin bahwasanya jaringan epitel itu jaringan yang membatasi 2 lingkungan berbeda dalam tubuh hewan. Ya, tubuh hewan itu ya ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah, epidermis ini berbatasan dengan lingkungan luar.
Ya kalau ibarat kita ini seperti kulit, ya. Nah, kemudian ada endotelium. Nah, ini membatasi organ dalam, ya. Yang namanya hewan itu punya organ. Nah, di situ ada jaringan epitel yang namanya endotelium, ya, membatasi organ dalam. Kemudian yang ketiga mesotelium. Ya, nah di dalam organ itu juga ada rongga-rongga. Nah, Allah ciptakan juga jaringan epitel di situ namanya mesotelium, membatasi rongga-rongga. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah ya. Artinya Allah ciptakan dengan betul-betul sempurna ya jaringan pada hewan ini ya. Ada epidermis ya berbatasan dengan lingkungan luar. Lalu di dalamnya ada organ-organ Allah ciptakan juga namanya endotelium membatasi organ di dalam. Kemudian di dalam ada rongga-rongga Allah batasin lagi, ada jaringan epitel ya yang membatasi setiap organ atau jaringan yang ada. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini masih bisa ngikutin ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih ciri-ciri jaringan epitel? Nah, jaringan epitel ciri-cirinya ya, sel-selnya itu tersusun rapat. Kemudian tidak mengandung pembuluh darah. Jadi jaringan epitel ini dia tidak mengandung pembuluh darah ya, tapi mengandung saraf ya. Nah, seperti di kulit tadi ya itu nggak ada ya. Di permukaan kulit itu memang nggak ada pembuluh darah tuh nggak ada darah ya. Nah, tapi ada saraf. Makanya kalau ke kulit kita tersentuh itu peka ya, karena memang ada sarafnya di situ ya. Nah, jadi sel-selnya rapat, tersusun rapat, tidak mengandung pembuluh darah tapi mengandung saraf. Kemudian kemampuan regenerasinya tinggi. Apa sih maksud kemampuan regenerasi tinggi? Artinya kemampuan dia untuk membentuk sel-sel yang telah rusak ya, itu sangat tinggi ya. Membentuk bagian-bagian jaringan yang telah rusak itu sangat tinggi kemampuannya ya. Nah, jadi kalau ada yang rusak cepat dia untuk regenerasinya membentuk atau menghasilkan bagian-bagian jaringan yang rusak tadi yang baru kembali gitu ya. Oke, baik anak didik kami semua, kita lanjut ya. Kita harapkan tetap fokus, kita nggak lama-lama, lebih kurang 15 menit saja ya. Nah, kita udah jelasin ya apa jaringan epitel, antum semua udah tahu ya. Jaringan epitel berdasarkan letaknya udah tahu, ciri-cirinya juga sudah tahu. Nah, sekarang kita masuk apa sih fungsi jaringan epitel? Ya, apa sih fungsi jaringan epitel? Ini Allah ciptakan ya. Nah, pasti ada fungsinya. Nah, hari ini kita bahas ya. Nah, fungsi yang pertama jaringan epitel itu ya, jaringan epitelium itu fungsinya transportasi. Yang pertama berhubungan dengan transportasi. Maksudnya apa? Nah, ini pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan ya. Jadi fungsi jaringan epitelium ini sebagai transportasi, pengangkutan ya. Kemudian absorpsi, yaitu penyerapan sari-sari makanan pada usus halus ya. Nah, jadi sebenarnya tidak jauh beda ya usus halus pada hewan dan pada manusia fungsinya. Jadi fungsi jaringan epitel itu dia absorpsi, menyerap sari-sari makanan. Jadi sari-sari makanan itu diserap itu akibat adanya jaringan epitelium ya yang terletak di daerah usus ya. Nah, itu dia. Oke. Kemudian pelindung jaringan di bawahnya, yaitu fungsi jaringan epitelium ya. Pelindung jaringan di bawahnya. Kemudian fungsi yang berikutnya sekresi, menghasilkan zat atau enzim dari epitelium, membran maupun kelenjar, menghasilkan zat ataupun enzim, sekresi ya. Jadi fungsi jaringan epitelium ya, sekresi, menghasilkan zat ataupun enzim ya, yang berguna dalam proses metabolisme. Kemudian ekskresi. Nah, kalau sekresi tadi menghasilkan zat-zat ataupun enzim, kalau ekskresi di sini jaringan epitelium berfungsi sebagai ekskresi, artinya pembuangan ya. Kalau sekresi membentuk, kalau ekstraksi membuang ya, membuang sisa-sisa metabolisme ya, metabolisme air, karbon dioksida atau garam-garam tertentu ya. Nah, itu semua sisa-sisanya itu bisa terbuang ya. Itu karena ada jaringan epitelium. Itu fungsi dari jaringan epitelium ya, diciptakan ya pada
pada struktur jaringan pada hewan ya, ekskresi, sisa-sisa metabolisme ya, itu yang nggak berguna lagi ya, itu dibuang, misalkan air, karbon dioksida ya. Nah, seperti kalau air nih ya keringat ya, urin juga ya, itu mengandung garam-garam dan air, karbon dioksida, CO2. Nah, itu dibuang, ekskresi. Nah, itu bisa terjadi akibat peran dari jaringan epitelium. Kemudian yang terakhir, fungsi jaringan epitelium yang terakhir adalah eksteroreseptor ya. Nah, ini dia. Eksteroreseptor. Ini menerima rangsangan dari lingkungan. Nah, kita bisa menerima rangsangan ya dari lingkungan luar itu karena ada jaringan epitelium ya, karena ada jaringan epitelium. Baik, buat anak didik kami semua, kami harapkan sampai di sini masih tetap fokus, semangat, dan sudah mulai paham ya apa itu jaringan epitel. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Nah, jaringan epitel ini juga ada macam-macamnya, ada jenis-jenisnya ya, ada jenis-jenisnya ya. Coba lihat, antum semua bisa perhatikan ya. Nah, lihat ada 6 jenis yang Ustadz tulis di sini ya. Nah, yang pertama itu jaringan epitel pipi selapis ya, jaringan epitel pipi selapis. Apa sih fungsi jaringan epitel pipi selapis ini? Fungsinya difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi ya. Nah, difusi itu apa? Osmosis itu apa? Ini sudah kita bahas sebenarnya waktu kita membahas tentang sel ya. Nah, waktu kita membahas tentang sel, kita sudah membahas ya. Kalau difusi ini ya pergerakan ya, perpindahan partikel ya, perpindahan partikel, bisa dia molekul, bisa dia ion ya, dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah ya, difusi ini ya. Nah, baik melalui membran maupun tanpa melalui membran. Kalau osmosis ini perpindahan air. Nah, perpindahan pelarut. Kalau difusi tadi ini bebas ya, perpindahan partikel. Ya, baik bisa aja air, bisa saja zat terlarutnya ya, bisa bebas berpindah karena memang difusi ini terjadi tanpa harus melewati membran. Gitu ya. Nah, tanpa membran maupun melalui membran ya. Kalau osmosis ini perpindahan partikel pelarut. Nah, khusus pelarut. Kenapa? Karena osmosis ini harus melalui membran semi permeabel. Sedangkan membran semi permeabel ini hanya bisa dilewati oleh pelarut. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya dia hanya partikel tertentu yang bisa lewat dari membran semi permeabel itu, yaitu pelarut atau air ya. Jadi difusi osmosis ini bedanya, kalau difusi ini yang berpindah ini bebas ya, bisa air yang berpindah, bisa partikel terlarutnya bebas berpindah ya. Kalau osmosis ini yang bisa berpindah hanya partikel airnya saja, karena memang dia melalui membran semi permeabel. Filtrasi ya, penyaringan ya, ini fungsi jaringan epitel pipi selapis, penyaringan. Kemudian sekresi. Nah, di mana sih letak jaringan epitel pipi selapis ini? Allah ciptakan di jaringan pada hewan itu di limpa ya, pembuluh limpa, kemudian di pembuluh darah, kemudian di jantung dan paru-paru. Nah, jadi epitel pipi selapis ini Allah ciptakan di pembuluh limpa, lokasinya ya di pembuluh darah, selaput jantung, dan paru-paru. Makanya fungsinya tadi ya fungsinya difusi, osmosis, filtrasi, sekresi. Oke. Kemudian jaringan epitel kubus selapis. Nah, apa sih fungsi jaringan epitel kubus selapis? Fungsinya yaitu pelindung dan sekresi, pengeluaran. Di mana nih letak jaringan epitel kubus selapis ini yang Allah ciptakan pada jaringan hewan? Allah ciptakan itu letaknya di daerah ovarium, nefron ginjal, lensa mata, dan kelenjar tiroid. Nah, kemudian yang ketiga ada jaringan epitel silindris selapis. Fungsinya itu apa? Penyerapan nutrisi dan sekresi. Di mana lokasi dari jaringan epitel silindris selapis? Lokasinya ini ya, letaknya ini Allah ciptakan di empedu.
ya, di empedu, di lambung. Ini yang ada di situ jaringan epitel selindris selapis ya, empedu, lambung, usus, dan kelenjar pencernaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada jaringan epitel selindris berlapis. Fungsinya apa lagi nih? Nah, fungsi jaringan epitel selindris berlapis, sekresi dan pelindung juga. Tapi lokasinya beda. Di mana ini epitel selindris berlapis? Ini di laring, di faring, trakea dan kelenjar ludah. Kemudian jaringan epitel transisi. Nah, jaringan epitel transisi ini fungsinya untuk pelindung. Di mana letaknya ini? Epitel transisi ini letaknya ini ada di ureter, uretra, saluran pernapasan dan kantung kemih, ya. Nah, kemudian yang terakhir dari jenis jaringan epitel ini ya, jaringan epitel kelenjar. Fungsinya apa nih jaringan epitel kelenjar? Fungsinya sekresi hormon dan enzim, ya. Sekresi menghasilkan hormon dan enzim epitel kelenjar ini. Nah, di mana letaknya? Letaknya ini ya di kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Baik, karena didik kami semua ada sekitar 10 menit lagi ya. Nah, sampai di sini bagaimana? Sudah mulai paham ya? Kami harapkan tetap semangat. Oke, kita lanjut. Nah, tadi jaringan epitel udah selesai ya. Jaringan epitel udah selesai. Kita udah jelaskan apa itu jaringan epitel. Berdasarkan letaknya, itu letak jaringan epitel di mana saja udah kita jelaskan tadi ya. Ada di bagian-bagian organ tadi ya. Kemudian kita udah jelaskan fungsinya apa pada jaringan tumbuhan. Macam-macam jaringan epitel itu apa saja udah kita jelaskan. Letaknya, fungsinya kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir kita ya pada hari ini ya, karena tadi jaringan pada hewan tadi ada 4 ya, ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, otot dan saraf. Nah, di pertemuan pertama untuk jaringan pada hewan ini kita bahas cukup 2 saja. Nah, ya ini sekarang terakhir jaringan ikat. Ya, kita fokus. Nah, apa sih jaringan ikat? Jaringan ikat ini disebut juga jaringan penyokong. Nah, apa itu? Jaringan ikat ini adalah jaringan yang berfungsi mengikat ya jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dan mesoderm. Nah, apa sih komponen penyusun jaringan ikat ini? Penyusun jaringan ikat ini yang pertama adalah komponen sel ya. Jadi komponen penyusun jaringan ikat yang pertama komponen sel, yang kedua nanti komponen matriks dan serabut. Nah, komponen sel ini apa saja? Nah, lihat ya, di sini bisa antum lihat ya. Nah, di PowerPoint yang Ustadz buat nih, komponen sel yang pertama itu ya, penyusun dari jaringan ikat itu ada makrofag. Makrofag itu berfungsi memakan kuman. Kuman ya, zat-zat asing, virus bisa itu ya, yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat dekat pembuluh darah. Nah, ini kalau bisa kita lihat ini gambar makrofag nih ya. Ini. Nah, ini ibarat virus atau kuman ya. Nah, zat-zat asing yang masuk, nah itu dinetralkan ya oleh makrofag di dalam sel. Jadi makrofag ini berfungsi memakan kuman zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat dekat pembuluh darah. Nah, jadi sebenarnya pada manusia juga nggak jauh beda ya. Nah, sama. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, fibroblast. Ya, fibroblast. Apa fungsi dari komponen sel ini? Ini fungsinya sebagai bahan pembentukan matriks dari jaringan ikat. Yang ketiga, komponen sel yang menyusun jaringan ikat yang ketiga adalah sel tiang. Nah, berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkatan permeabilitas kapiler darah. Yang keempat, komponen sel berikutnya ada sel lemak. Sel lemak ya jelas fungsinya menyimpan lemak. Ada sel darah merah, ya, eritrosit, ada sel darah putih, leukosit, kemudian ada melanosit. Ya, melanosit ini fungsinya menghasilkan zat melanin, pigmen pada kulit. Ya, gitu. Sehingga kulit itu berbeda-beda. Ada kulit kadang-kadang ada keluar-keluar kayak keputih, putih, kuning ya. Kayak kita pikir juga penyakit, yaitu terjadi
akibat ada apa ya? Ada melanosit. Dia menghasilkan pigmen pada kulit sehingga ada terjadi perubahan pada warna kulit ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Lanjut, komponen penyusun jaringan ikat berikutnya tadi komponen matriks ya dan serabut. Ya, itu sendiri terdiri dari matriks, serat kolagen, serat elastik, serat retikuler. Baik, yang terakhir kita masuk ke klasifikasi jaringan ikat atau macam-macam jaringan ikat. Kalau tadi jaringan epitel juga ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya. Nah, jaringan ikat juga ada. Kalau tadi jaringan epitel ada jaringan epitel pipih selapis, ada silindris, selapis, berlapis. Nah, jaringan ikat juga punya bagian-bagian ya, macam-macam. Nah, yang pertama itu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar, fungsinya untuk apa? Fungsinya Allah ciptakan untuk memberi bentuk pada organ. Nah ya, untuk memberi bentuk pada organ. Kemudian menyelubungi serat otot. Ya, otot atau daging itu diselubungi oleh jaringan ikat. Nah, jaringan ikat longgar ya. Nah, merekatkan jaringan di bawah kulit. Ya. Kemudian membentuk membran mesenterium pada rongga perut yang mengatur posisi organ dalam. Kemudian jaringan ikat berikutnya jaringan ikat padat ya. Ini adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Ya, contohnya ini adalah jaringan pada dermis kulit dan pembungkus tulang. Ya, tendon ya. Kalau kita lihat daging ya hewan itu ya, tendonnya itu dagingnya agak padat ya, keras. Kalau kita lihat tendon itu kayak ada kayak tali-tali dia ya, ikat jaringan ikan padat ya, biasa dagingnya lagi keras. Karena memang di situ ada jaringan ikat padat ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada jaringan lemak, ya, jaringan lemak, jaringan ikat berikutnya jaringan lemak. Ya, fungsinya melindungi organ dari benturan, ya. Nah, itu karena lemak tuh ya. Kalau orang gemuk biasanya hewan-hewan yang badannya gemuk itu lebih apa dia? Kalau dipukul mungkin kalau kita mungkin punya lembu ya, lembunya gemuk kalau dipukulnya pelan aja dia nggak mau gerak dia karena memang ada jaringan lemak. Nah, yang melindungi organ dari benturan. Persediaan cadangan makanan ini fungsi jaringan lemak ya. Nah, jadi persediaan cadangan makanan itu lemak. Kemudian alat pengatur suhu. Nah, maka biasa itu kalau orang gemuk ya ini kalau kita ibarat manusia itu ya kalau orang gemuk itu biasanya lebih tahan dingin. Nah, lemaknya itu yang mengatur suhunya untuk tetap hangat ya. Beda sama orang kurus ya kan. Kayak saya ini kurusnya pantang dingin sedikit udah langsung karena nggak ada lemaknya sedikit. Nah, pada hewan juga seperti itu sama ya. Kemudian ada jaringan tulang rawan, nah, kartilago. Ini merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Sel-sel penyusun jaringan tulang rawan ini berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit. Ya, nah seperti itu. Kemudian kondrosit mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Sel kondrosit terletak dalam ruang yang disebut lakuna. Ini ya, bisa dilihat gambarnya. Kemudian jaringan tulang sejati. Nah, jaringan tulang sejati. Sel-sel penyusun jaringan tulang sejati ini berasal dari osteoblas yang menghasilkan osteosit. Nah, osteosit ini mensekresi matriks yang disebut osteon. Nah, tulang juga dapat terbentuk dari osifikasi, ya, klasifikasi. Osifikasi proses penulangan, ya, pembentukan tulang. Nah, struktur tulang sejati atau disebut juga Happers ini bisa dilihat, ya, strukturnya ya. Nah, seperti ini. Baik, anak didik kami semua, ada satu lagi ya terkait jenis jaringan ikat yaitu jaringan darah. Ya. Nah, tetapi untuk jaringan darah ini akan kita bahas di pertemuan kita kedua, ya, pada pembahasan materi jaringan pada hewan ini ya. Jadi, insya Allah pada Kamis depan kita akan lanjutkan ya sedikit tentang jaringan ikat ya. Jadi jaringan ikat itu ada apa ya? Ada 6 ya. Ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, ada jaringan lemak, ada jaringan tulang rawan, ada jaringan tulang sejati, kemudian ada jaringan darah. Ya, tapi untuk jaringan darah ini akan kita bahas di pertemuan kita kedua
Itu nanti kita bahas di situ bersama dengan jaringan darah, ada jaringan otot dan jaringan saraf. Ini lebih seru lagi ya. Nah, pada pertemuan kedua tentang jaringan pada hewan ini, kita akan bahas tentang jaringan darah. Ini ada kesamaan dengan manusia ya. Pada manusia ada sama ya untuk jaringan hewan ini ya. Nah, akan kita bahas tentang jaringan darah ya. Akan kita bahas otot gitu ya. Nah, otot-otot itu ada jenis otot-otot apa, kenapa bisa bergerak ya, apa yang menyebabkan otot-otot bisa bergerak ya, saraf nanti ya, bagaimana prosesnya, cara kerja saraf itu. Nah, insya Allah di pertemuan kedua tentang jaringan hewan ini, Kamis depan ya, insya Allah akan kita bahas. Nah, hari ini saja. Jadi, antum semua udah paham ya, kita simpulkan sedikit. Jadi, jaringan pada hewan itu ada 4, ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, ada jaringan saraf. Jaringan epitel itu apa? Itu jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan ya. Nah, seperti itu. Kalau jaringan ikat itu jaringan yang berfungsi mengikat jaringan lain menjadi satu ya. Oke, ini saja buat anak didik kami. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat menambah pemahaman antum tentang jaringan pada hewan dan menambah rasa keimanan antum ya, keimanan kita bersama ya setelah belajar tentang jaringan pada hewan ini. Rasa keimanan kita, pengakuan kita kepada ciptaan Allah itu semakin besar. Baik, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.